Ketua kelas silakan ketua kelas. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pelajaran kita absen dulu. Alia Lestari, Hadir, Bu. Aldila, Hadir, Bu. Sarah, Hadir, Bu. Silsila. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ada semua. Anak ibu lagi flu berat, ya? Ibu. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk materi supaya kita tidak mengantuk dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran, ada baiknya kita yel-yel dulu. Oke? Ibu. Ada yang lainnya? Ada, Bu. Mana? Stand up, please. Siapa kita? 9E. Adakah Pancasila di dadamu? Ada. Mana dia? Di sini. Di mana? Di sini. Adakah merah putih di dadamu? Ada. Mana dia? Di sini. Di mana? Di sini. Sit down, please. Oke, tepuk tangan. Nah, untuk materi kita ya, karena ini kan pertemuan kedua di bab 1 ya. Ibu. Pertemuan yang lalu itu tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oke, silakan nak. Kegiatan sebelumnya mempelajari tentang pemberontakan. Bisa suaranya agak besar. Kegiatan sebelumnya mempelajari tentang pemberontakan yang terjadi di Indonesia di awal kemerdekaan dengan tujuan ingin mengganti dasar negara kita yaitu Pancasila. Good job. Bagus. Yang lain? Ingat juga? Ibu. Oke, jadi itu ya. Yang lalu kita mempelajari tentang pemberontakan di awal kemerdekaan dengan tujuan ingin mengganti dasar negara kita Pancasila. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, materi kita ini tentang Orde Baru dan Orde Reformasi. Kan yang lalu kan awal kemerdekaan dengan Orde Lama. Nah, sekarang Orde Baru dan Orde Reformasi. Nah, sebelumnya aku mau bertanya dulu, adakah yang mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan dasar negara kita Pancasila? Ada? Ada? Oke, ada. Saya mempunyai pengalaman pribadi, yaitu saya pernah tinggal di daerah di mana saya memiliki tetangga yang berbeda ras dan suku maupun agama. Tetapi kami tetap menjaga toleransi seperti ketika dia beribadah, ketika saya beribadah, hari raya saya, hari raya dia, kami tidak saling mengganggu ataupun bertengkar. Terima kasih. Ya, oke. Jadi itu pengalaman sila pertama. Sila ketiga juga masuk, ya, dalam dasar negara kita. Jadi itu tadi persepsinya, pengalaman yang berkaitan dengan dasar negara kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 poin. Yang pertama, aspek sikap spiritual dan sosial. Yang pertama di aspek sikap spiritual dan sosial itu 1.2.1 mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan dasar negara. Kemudian tujuan pembelajaran
aspek pengetahuan dan keterampilannya. Itu yang pertama, mendeskripsikan pengertian dinamika. Yang kedua, mendeskripsikan ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara. Perhatikan ke depan. Jadi, dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di bagian 3 penerapan Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Sudah terbentuk kelompoknya. Jadi ini ada beberapa gambar. Kalian bisa pilih-pilih gambarnya. Pilih-pilih gambarnya. Apakah ini termasuk kelebihan atau kelemahan di Orde Baru? Silakan. Silakan dipilih gambarnya. Terserah. Gambar ini menunjukkan tentang gerakan wajib belajar di Orde Baru. Ada pertanyaan? Apa tujuan pelaksanaan program wajib belajar menurut Presiden Soeharto? Saya, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tujuan pelaksanaan program wajib belajar menurut Presiden Soeharto adalah agar generasi muda 2-17 tahun dapat bersekolah hingga SD sehingga dapat menikmati kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Gambar ini menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, media pers dan kebebasan berpendapat dibatasi. Tidak boleh ada yang mengkritik pemerintahan pada saat itu. Apakah ada pertanyaan? Saya. Apa yang akan terjadi jika orang bebas berpendapat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Akan timbulnya konflik di antara masyarakat karena adanya perbedaan pendapat. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kepada kalian merangkum, ya, poin-poin apa saja yang ada di dalam materi ini. Silakan. Dalam kegiatan ini, poin-poin apa saja yang penting? Kerja religius, percaya diri dalam mempresentasikan gambar yang kami pilih. Serta dalam kegiatan ini kita dapat membedakan kelebihan dan kelemahan
di Orde Baru. Oke, jadi itu tadi rangkuman yang salah satu contoh bentuk rangkuman yang diberikan oleh temannya ya. Oke, di dalam materi ini ya kita mempelajari tentang Orde Baru dan Orde Reformasi. Jadi ada dua sub di sini yang kita bahas, Orde Baru dan Reformasi. Nah, di Orde Baru ada banyak kelebihan, ada juga banyak kelemahan. Di Reformasi juga demikian, ada banyak kelebihan dan ada banyak kelemahan. Kebalikan dari Orde Baru, Orde Reformasi ini gambarnya di atas, serba bebas. Kalau di Orde Baru, semua serba dibatasi. Nah, kebalikan dari ini, Orde Reformasi, semua serba bebas, pergaulan bebas, komunikasi yang tidak beretika, dan lain-lainnya. Untuk kegiatan hari ini, coba kalian membuat refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Refleksinya apa-apa saja yang kalian dapat di dalam kegiatan ini. Silakan. Oke, sudah? Ada yang bisa membacakan refleksinya? Oke, silakan. Telah mempelajari materi ini pada pembelajaran Teacher and Teacher. Pertama, guru menjelaskan pembelajaran terkait dengan sikap kewujudan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sub penerapan Pancasila di Orde Baru dan masa reformasi. Yang kedua, model pembelajaran yang dipakai oleh guru bidang studi PPKN sangat bagus untuk diterapkan di pembelajaran yang lainnya karena bisa memberikan motivasi kepada siswa-siswa untuk semangat belajar. Oke, itu tadi refleksi dari salah satu contoh. Oke, kegiatan terakhir kita adalah Ibu memberi tugas untuk di rumah. Ya, kalian baca materi selanjutnya, kemudian Ibu akan tanyakan nanti apa yang telah kalian baca. Ya, oke. Jadi kalian baca materinya di rumah. Nanti Ibu akan bagikan di WhatsApp, di grup kelas ya. Kemudian Ibu akan tanyakan di pertemuan berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.